Assalamualaikum. Yuk lanjut latihan soal SIMAK UI dan UM-UGM terkait dengan akuntansi. Oke, kita lanjut sekarang. Kita mau ngerjain UM-UGM 2017, kode soalnya 833. Nah, di soal ini perusahaan Citra Agung menunjukkan saldo. Jadi ada saldo ya dari berbagai akun, ada kas, asuransi, sampai ke biaya. Nah, pertanyaannya adalah kredit total pada neraca saldo perusahaan Citra, maksudnya kredit total itu apa? Nah, yang di sebelah kredit gitu ya, akun yang di sebelah kredit itu totalnya berapa gitu. Jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita harus, masih ingat nggak pelajaran saldo normal akun? Saldo normal akun. Nah, akun terdiri dari 5 kategori besar. HUM, PB, H-nya adalah harta, U-nya adalah utang, M-nya adalah modal, P-nya adalah pendapatan, dan B-nya adalah beban. Kapan dia ditempatkan di sebelah debit, kapan dia ditempatkan di sebelah kredit. Nah, ini jangan sampai salah ya, karena saldo normal akun harus tahu penempatannya di mana. Nah, akun itu normal ketika dia tanda positifnya di mana. Cara ingetnya kalau yang kayak gini, yang atas plus, yang bawah plus. Berarti sisanya minus kan? Minus, 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 ini positif. Maksudnya ketika harta bertambah ya harus taruh di debit. Sekarang kita cek satu-satu. Nah, kas itu kan harta, berarti normalnya di debit. Asuransi dibayar di muka itu harta, normalnya di debit. Piutang itu harta, normalnya di debit. Utang positifnya kan di sebelah kredit nih, berarti dia normalnya di kredit. Wesel bayar itu sama dengan utang. Kalau wesel tagih itu sama dengan piutang, berarti kredit ya. Modal, lihat modal positifnya di mana? Di kredit, berarti dia ditaruh di kredit. Penarikan pemilik, berarti dia adalah prive. Prive itu kan dia sama dengan mengurangi modal kan? Nah, lihat modal berkurang di mana? Di debit, berarti prive di sebelah debit. Pendapatan, lihat positifnya di mana? Di kredit. Pendapatan itu di kredit ya. Oke, berarti lanjut. Setelah pendapatan tadi normalnya di kredit, biaya normalnya di mana? Lihat, biaya itu beban ya, dia positifnya di sebelah debit. Berarti biaya itu di debit. Lalu pertanyaannya, kredit total atau sama dengan yang di sebelah kredit itu totalnya berapa? Kita totalin dulu ya. Yang di sebelah kredit itu totalnya berapa? Ada apa aja? Nih, tuh, satu. Ada apa ini? Utang itu 2.800. Kemudian ini ya, ada wesel bayar itu 4.200. Kemudian ini, nah, modal pemilik itu sebesar 1.400. Kemudian mana lagi? Nah, ini dia nih, pendapatan itu sebesar 22.000. Udah deh, tinggal dijumlahin aja. Berapa nih? 0. Terus juga 0. 8, 10, 14, 1. 3, 7, 7, 8, 10 ya. Berarti 30.400. Jawabannya 30.400 ada nggak? Ada. Ternyata jawabannya soal ini adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. UM-UGM 2016, kode soal 391. Diketahui nilai hak cipta, terus juga ada investasi saham, aset lancar, aset tidak lancar. Ada modal, prive, laba bersih. Kemudian, maka kewajiban, ini yang ditanyain ya. Maka kewajibannya berapa? Nah, ini berarti adik-adik masuk aja ke perhitungan harta sama dengan utang plus modal gitu ya. Nah, sekarang mana dulu nih? Ini kan yang ditanyain. Modalnya nanti pakai modal akhir ya. Berarti cari dulu nih modal akhirnya. Kita cari modal akhir.
Modal akhir. Modal akhir itu adalah modal awal, nanti tinggal ditambah laba, terus dikurangi preferred. Yuk dicari modal akhirnya. Modal akhir. Modal awalnya udah ada kan? Nah, modal awalnya 17.500. Ditambah laba bersihnya ada 1.855.000, kemudian dikurangi preferred, dikurangi 360. Dihitung dulu. Oke, ini udah dihitung 17.500 ditambah 1.855 dikurangi 360 adalah 18.995. Udah ketahuan ya modal akhir. Sekarang kita ngitung yang harta gitu ya. Nah, lanjut ya. Harta itu kan ada harta lancar, terus juga ada harta tetap, terus juga ada harta berwujud, harta tidak berwujud gitu ya. Harta termasuk harta tidak berwujud juga. Nah, kita lihat gitu ya. Harta lancar udah ada ya. Harta lancar tuh nama lainnya adalah aset lancar. Aset lancarnya berapa tuh? 1.700.000. Ini ya aset lancar. Kemudian aset lancar ini salah ding, 10.645. Kita nulir dulu ya. 10.645.000. Itu aset lancar nih, aset lancar. Kemudian ada aset tetap. Aset tetap itu aset tidak lancar. Aset tidak lancar. Aset tidak lancarnya sebesar 1.700.000. Biar enak ini ditepek aja dulu ya, biar kelihatan. Nah, terus berikutnya ada apa lagi nih? Kita cek nilai hak cipta. Hak cipta itu kan aset tidak lancar yang tidak berwujud ya, termasuk juga investasi saham itu adalah aset jangka panjang. Jadi masukin ke sini. Yang mana nih nilai hak cipta? Hak cipta, nilai hak cipta itu adalah sebesar 5.200.000. Satu lagi ada yang namanya investasi saham, investasi jangka panjang. Investasi saham. Investasi saham. Investasi sahamnya masukin sebesar 10 juta. Ya udah, tinggal dijumlahin aja nih. 10, 10, 26, 45. Ini tadi udah ngitung 27. Berapa? Sebentar, dicek dulu. 27.545.000. Nah, ini udah tahu ya, ini adalah total hartanya. Berarti cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya ya udah, harta sama dengan utang plus modal. Hartanya ada 27.545, utangnya X, modalnya berapa tadi? Nih, modal akhirnya 1.8.995. Berarti 27.545 dikurangi 1.8.995, X-nya diemin kan? Yaitu X. Berarti berapa nih? Berarti 8.550 sama dengan X. Ini adalah sama dengan kewajibannya. Ada nggak jawabannya? Ada. Ternyata 8.550 itu jawabannya yang D. Soal ini jawabannya adalah yang D. Oke, kita ke soal selanjutnya. UMB, ujian masuk bersama 2016, kode soalnya 794. Di sini dikatakan diterima tagihan. Kalau diterima tagihan, otomatis kan nanti di debitnya ada kas ya. Kas di debit berarti tagihannya berkurang. Piutangnya di sebelah kredit. Diterima tagihan 1.200.000. Nah, harusnya kan ini seperti ini ya, 1.200.000, 1.200.000. Dan dibukukan ke akun kas itu sebesar 120. Jadi tuh akuntingnya salah nyatet gitu ya. Ini tuh berarti salah catet. Salah catet, kurang 0, ditipek aja teh. Nah, biasanya kan udah panjang nih urusannya gitu ya, per tanggal dan lain sebagainya. Nah, kesalahan tersebut dibetulkan dengan membukukan ke buku K11. Buku K11 berarti ini butuh jurnal koreksi. Jurnal koreksi. Nggak bisa cuma di tip X aja. Soalnya satu di tip X nanti ke bawahnya di tip X gitu. Nah, jurnal koreksi seperti apa? Nah, kita cek jurnal koreksi. Kan seharusnya
seharusnya akunnya itu kan ada kas di sebelah debit 1.200.000, kemudian ada piutang di sebelah kredit sebesar 1.200.000. Namun salah catat kan? Salah catat. Kemudian atau dicatatnya jadinya gimana? Dicatatnya dibalik bukan dibalik, kurang 0. Kasnya di sebelah debit katanya 120, piutangnya di sebelah kredit dia 120. Lalu harus seperti apa? Ya sudah. Berarti harusnya nyatetnya 120 1.200 tapi dicatat 120. Ini selisihnya berapa? Nah, ini selisihnya berapa? Selisihnya berapa? 1.200 dikurangi 120. Berarti selisihnya adalah 1.080.000 gitu. Ini berarti yang harus ditambahkan. Yang harus ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Kasnya yang harus ditambahkan. Berarti kas harus bertambah sebesar 1.080.000 dan piutang gitu ya. Nanti juga di kredit itu harus berkurang 1.080.000. Kita cek jawabannya. Ternyata pertanyaan di soal kesalahan tersebut dibetulkan dengan membukukan buku kas. Fokus ke kas ya. Kalau kas berarti ditambah, kas ditambah ada di sebelah debit 1.080.000. Kas di debit, di kredit salah, di debit tapi angkanya yang salah, di kredit salah, di debit 1.080.000. Yang ini jawabannya yang D. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa. Nanti kita bahas soal lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.